Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Al-Nadim astaghfirullah, Al-Nadim astaghfirullah, Al-Nadim astaghfirullah, Al-Nadim astaghfirullah. Astaghfirullah, Al-Nadim astaghfirullah, Al-Nadim astaghfirullah, Al-Nadim astaghfirullah, Al-Nadim astaghfirullah. Astaghfirullah, Al-Nadim astaghfirullah, Al-Nadim astaghfirullah, Al-Nadim astaghfirullah. Astaghfirullah, al-Nadim astaghfirullah, al-Nadim astaghfirullah, al-Nadim astaghfirullah, al-Nadim astaghfirullah. Astaghfirullah, al-Nadim astaghfirullah, al-Nadim astaghfirullah, al-Nadim astaghfirullah. Astaghfirullah, al-Nadim astaghfirullah, al-Nadim astaghfirullah, al-Nadim astaghfirullah, al-Nadim astaghfirullah. Astaghfirullah, An-Nadim, astaghfirullah, An-Nadim, astaghfirullah. Astaghfirullah, An-Nadim, astaghfirullah, An-Nadim, astaghfirullah, An-Nadim, astaghfirullah. Astaghfirullah, An-Nadim, astaghfirullah, An-Nadim, astaghfirullah. Astaghfirullah, An-Nadim, astaghfirullah, An-Nadim, astaghfirullah, An-Nadim, astaghfirullah. Astaghfirullah, An-Nadim, astaghfirullah, An-Nadim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan keterangan dari kitab Nasha'id Diniyah, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada detik ini, pada saat ini dikaruniai Allah kesehatan jasmani rohani, sehingga kita bisa hadir di sini majelis dalam keadaan sehat walafiat zahir batin. Mugi-mugi mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in azza 'alaikal buka'u fatadzakkar ma baina yadayka min ahmalil akhirah. Wa in azza lalamun angel lan lamun sulit
alaikah ing atase sira apa albukau nangis. Fatadzakkar mongko ilinga sira ma ing barang baina yadaika kang antarane ngarep sira min ahmalil akhirati saking pira-pira pekewune akhirat, pekewune hari kiamat. Materi yang dulu kita berbicara tentang wa minar riqqati khusyu'ul qalbi wa kasratul buka. Sebagian tanda-tanda orang yang mempunyai hati yang bersih, mempunyai hati yang tipis. Yang pertama, khusyu'ul qalbi, hatinya tenang. Kemudian yang nomor dua, wa kasratul bukai, lan akei nangis. Wa min khasyiatillah, karena takut kepada Allah. Ketika kita mengeluarkan air mata, menangis, sulit. Kenapa kok sulit? Karena hatinya kotor. Tadi kan kita berbicara tentang tipisnya hati, bersihnya hati, indikatornya, tanda-tandanya, khusyu'ul qalbi, hatinya tenang. Dan yang nomor dua, wa kasratul buka, banyak menangis karena takut kepada Allah. Ketika kita sulit untuk nangis, maka di sini diinformasikan fatadzakkar ma baina yadaika min ahlil akhirah. Kita disuruh mengingat-ingat kejadian yang akan datang yaumul qiyamah. Betapa dahsyatnya hari kiamat. Sehingga apa? Sehingga dahsyatnya yaumul qiyamah itu tentunya kita akan mempertahankan, akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan yang ada di dunia. Atau kita mengingat bagaimana dahsyatnya lepasnya ruh dari jasad. Mengingat kematian. Ketika kita sudah mengingat kematian, tidak ada yang lain yang dipertanggungjawabkan adalah amal perbuatan kita. Amal perbuatan kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya di dalam Al-Quran kita diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Ya kan? Takwa yang baik mana? Haqqa tuqati, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah engkau meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian di dalam ayat yang lain diinformasikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Dipanggil lagi, ya ayyuhalladzina amanu, wong-wong sing iman.
Jadi iman ini kan sebagai satu sebagai satu dasar. Hatinya iman, lisannya iman, perbuatannya iman. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligat, dan hendaklah setiap diri memperhitungkan apa bekal yang kita bawa ketika kita menghadap kepada Allah. Bekalnya tidak ada lain adalah amal soleh, amal yang baik. Makanya di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diinformasikan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat untuk apa? Mencari bekal. Mazra'atul akhirah, tanaman-tanaman untuk apa? Yang kita bawa ketika kita menghadap Allah, mencari bekal. Apa bekalnya? Amal soleh. Ada amal soleh, ada amal su, dan ada amal adi. Begitu juga di dalam Al-Quran dikatakan man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Man amila, sopo siapa yang beramal, siapa yang beribadah, min dzakarin aw unsa, dari golongan laki-laki maupun perempuan, bahwa mukmin, ketika melakukan amal itu didasari iman. Walanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Hayatan thayyibah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dibalas oleh Allah dengan balasan yang baik dari apa yang daripada amal perbuatannya itu. Jadi amal. Jadi kita memperbanyak amal, memperbanyak ibadah. Di dalam istilah yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Ada yang makdo, ada yang baru makdo. Ibadah yang murni, sholat. Ibadah yang tidak murni, kita menolong orang lain, kita berjuang, amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi itu sebagai satu bekal kita menghadap kepada Allah. Wattaqullah, diulangi lagi, takwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kita lakukan, baik zahir maupun batin. Jadi sulitnya kita menangis menandakan hati kita itu gelap, menunjukkan hati kita itu masih belum bersih. Sehingga di sini diberikan satu informasi, ingatlah yaumul qiyamah, ingatlah di alam barzakh, ingatlah di alam kubur, ingatlah ketika sakaratul maut. Ya, ketika kita disuruh mengingat seperti itu, atau ketikatlah kita amal apa? Amal yang tidak baik, dosa-dosa kita. Dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada sesama manusia. Itu yang akan apa? Yang akan mendampingi sebagai satu bekal. Nah, anjuran di sini orang yang diharapkan untuk menangis itu menangis karena Allah. Bagaimana? Menyadari banyak dosa, menyadari banyak khilaf,
menyadari banyak kesalahan-kesalahan. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat luput dan lali, lupa dan lali. Nah, kelalaian dan kelupaan itu, dosa-dosa yang kita lakukan itu, ya, tentunya taubat, berhenti, mengingat, berhenti tidak mengulang, menyesal, ya, kemudian apa, berhenti, kemudian yang nomor 2 tidak mengulang, nomor 3 menyesal. Dengan mengingat kesalahan itu diharapkan kita itu bisa mengeluarkan air mata. Seperti materi dulu, ya, materi dulu kan diterangkan seseorang yang mendapatkan apa, pengayom, perlindungan di saat tidak ada perlindungan, hanya perlindungan dari Allah. Seseorang yang zikir kepada Allah di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi, mampu mengeluarkan air mata. Itu adalah anjuran atau harapan atau cara agar diri kita itu bisa mengeluarkan air mata. Tetapi kalau tidak bisa, ya, itu menunjukkan hatinya masih gelap, hatinya masih kotor, hatinya harus dibersihkan. Itu adalah anjuran yang pertama. Bagi siapa? Bagi orang yang, ya, bagi orang yang ingkun takut amantah billah wa bima ja'a bi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diharapkan sulit, ketika sulit untuk mengeluarkan air mata, disuruh mengingat kejadian-kejadian yang akan datang, yaumul qiyamah, kemudian di alam barzakh, kemudian di alam kubur dan sebagainya. Bagi orang yang beriman kepada Allah, begitu juga beriman kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasawfa tabaki la mahalla in kana laka qalbun yafqahu. Fasaufa tabeki mongko bakal nangis sapa sira, la mahalatah halim istih ingkana lamun ono laka iku laka kedue sira qalbun apa qalbun ati yafqahu kang pinter, ati yang konek, ati yang mampu memahami, wa aklun lan akal yakilu, akal yang mampu untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi bagi orang yang sulit untuk menangis, diharapkan untuk mengingat tadi. Di samping mengingat, didasari dengan iman kepada Allah dan iman kepada Nabi. Kemudian apa? Bagi orang yang hatinya mampu memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Hati yang mampu memahami tanda-tanda kebesaran Allah, hati yang bersih. Makanya mata gohir itu namanya basor, mata hati itu namanya basiroh. Ya, mata batin itu namanya basiroh, yang mampu melihat dibalik apa yang kita lihat ini. Kalau mata zahir kan melihat apa yang dilihat ini. Tetapi dibalik
apa yang dilihat itu yang mampu menerjemah makna-makna maknawi itu adalah basyiro, mata batin yang ada di dalam diri manusia. Itu kelanjutan keterangan dari apa? Tebalnya hati, tipisnya hati, bersihnya hati, tanda-tandanya antara lain yaitu khusyu'ul qalbi, dan yang nomor 2 banyak menangis karena takut kepada Allah atas perbuatan-perbuatan kesalahan yang dilakukan. Sebelum saya lanjutkan, monggo ditanyakan supaya tidak ngantuk. Ada apa? Ada tanya jawab. Monggo Pak Ikhwan, maju. Supaya nggak ngantuk. Silakan. Silakan. Maksudnya? Maksudnya apa? Ya. Jadi roh ini jasmani dan rohani. Jasmani adalah fisik, rohani yang menggerakkan diri kita. Mata zahir, mata ini, mata batin, basyiroh yang ada di dalam hati. Basyiroh yang ada di dalam hati supaya mengenal Allah, dulu kan sudah kita bahas. Ruh yang baik adalah ruh yang mengenal Allah. Dengan cara apa? Pertama, muraqabah. Nomor 2, musyahadah. Nomor 3, ma'rifat. Misalnya panjenengan atau sampean pada malam ini, ya toh, jam 6:30. Waktu agak sudah gelap. Mata zahir ini jam 6:30 cahayanya sudah menghilang menjadi gelap. Tapi mata batin, basyiroh, menerjemah ini adalah yang menggerakkan Allah. Di balik pergeseran antara pagi, siang, sore, malam menjadi tinggalan pagi, mata batin, basiro, memandang, itu semua yang menggerakkan Allah. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita lihat itu tidak terbatas dengan zahir, ya toh? Tidak terbatas dengan zahir. Malam begitu saja. Tetapi bagi orang yang mata batinnya, basirohnya itu mampu melihat, oh malam ini tidak terjadi dengan sendirian, pasti ada yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan itu? Allah. Jenengan bisa duduk, dengan duduk ini tidak terjadi dengan sendirinya, menunjukkan sehat. Sehat itu siapa yang memberi? Allah. Berdiri, ya toh? Siapa yang bisa berdiri? Karena mendapatkan ma'unah, pertolongan dari Allah. Itu namanya ma'rifat. Itu namanya ma'rifat. Dunia ini
Ya toh? Tidak terlepas dari pantauan Allah, kudrat dan irodatnya Allah. Dilepas satu detik, hancur dunia. Mempunyai satu pemahaman seperti itu namanya makrifat, mengenal Allah. Pak Ikhwan bisa duduk karena pertolongan Allah. Bisa berdiri Allah, bisa melihat Allah, bisa mendengar karena pertolongan dari Allah. Semuanya Allah yang memberi satu pertolongan. Nah, yang menerjemah itu basiro ini, mata hati yang namanya basiro. Ketika basiro ini diasah terus dengan apa? Muraqabah. Apa muraqabah ini? Selalu dipantau oleh Allah. Pak Ikhwan, dilihat oleh Allah, dimonitor oleh Allah. Sendiri dengan orang lain, apapun dimanapun berada, merasa diri kita ini dilihat Allah. Kita tidak sendirian, tapi Allah yang melihat. Kalau sudah mempunyai satu basirah, mempunyai satu muraqabah seperti itu, Pak Ikhwan berusaha menjadi orang yang baik. Kate males sembahyang, iling Allah melihat. Mau mengguncing ngerasani, Allah melihat. Hatinya suudzon, Allah melihat. Ketika waktu menunjukkan mau isya, malas-malesan, Allah melihat. Setiap detik, setiap saat hembusan nafas ini masih bergerak, Allah melihat. Itu namanya muraqabah. Itu terus dilakukan. Kalau sudah muraqabah, sudah terus menerus dilakukan, nomor 2 meningkat menjadi musyahadah. Mampu melihat Allah dengan apa? Dengan mata ini? Tidak. Dengan mata batin yang nabasyirun. Mampu melihat Allah di setiap bentuk kegiatan, di setiap apa yang kita lihat ini. Di situ ada kudrat dan irodatnya Allah. Kalau sudah meningkat menjadi makom yang namanya makom musyahadah, suhud, mampu melihat Allah di setiap kegiatan, di setiap apapun, akhirnya menjadi makom ma'rifat. Nah, sudah mengenal Allah, ada yang ma'rifat khosso, ada yang ma'rifat amma. Ma'rifat amma memperdalam aqaid 50. Ma'rifat khosso terbukanya tabir hijab, bisa memandang sesuatu yang gaib. Bisa ya? Bisa dimengerti? Pak Ikhwan? Nah, langkah pertama muraqabah, langkah kedua musyahadah, langkah ketiga ma'rifat. Pertama muraqabah dulu. Artinya apa muraqabah? Selalu didelok Allah. Didelok, dilihat, dipantau di mana saja berada, sehingga kita berikhtiar, berusaha menjadi lebih baik. Sekarang Pak Amirin, sekarang ngantuk, silakan. Ya, nangis. Ya Allah, menangis karena telongso masalah yang banyak. Menangis masalah itu tidak ridho. Apa ridho itu? Menerima apapun keputusan dari Allah. Yang diharapkan menangis itu karena khilaf kita kepada Allah, khilaf kita kepada sesama manusia, khilaf
apapun yang kita lakukan, sehingga takut kepada Allah atas sanksi-sanksi yang diberikannya. Akhirnya menangis. Itu menangis yang diharapkan seperti itu. Tidak menangis aku iki problemnya ya, utangku iku akeh gak iso nyaur, akhirnya nangis, kudu beru-beru gak iso nyaur. Tidak seperti itu. Apapun yang terjadi itu ridho. Apa ridho itu? Menerima. Menerima tidak sekedar menerima. Setelah menerima, ikhtiar. Kita diberi oleh Allah, diputuskan oleh Allah seperti ini. Kita terima, kita ridho. Tapi tidak berhenti. Ikhtiar. Ikhtiar zahir dan ikhtiar batin. Setelah ikhtiar zahir dan ikhtiar batin, selanjutnya adalah doa sebagai tadi. Setelah doa adalah sabar. Sabar itu bukan berarti menang, tapi ikhtiar. Setelah sabar adalah cuma istiqomah. Setelah istiqomah terakhir tawakal. Tawakal itu terakhir. Ketika kita sudah berupaya zahir dan batin, zahirnya sudah berupaya, batinnya sudah berupaya, pasrah kepada Allah. Faida azamta fatawakal Allah. Jadi menangis bukan berarti menangisi problem-problem tadi, tetapi problemnya itu amal khilaf kita kepada Allah, khilaf kita kepada manusia, taubat, menyesali, akhirnya menangis karena apa? Ancaman-ancaman Allah terhadap seseorang yang belum taubat. Umumnya menangisnya tidak seperti itu. Yang diharapkan seperti itu. Gitu. Ada Pak Toh? Ada pertanyaan Pak Toh? Silakan bertanya Pak Toh. Ya. Ya. Setelah menangis berhenti dari melakukan perbuatan yang tidak baik kepada Allah atau tidak baik kepada sesama manusia. Setelah berhenti menyesal. Menyesal tadi menangis. Kemudian yang nomor 3 berjanji tidak mengulang. Yang nomor 4 dilakukan apa? Diteruskan dengan memperbanyak amal yang baik. Dilanjutkan dengan melakukan amal yang baik. Ya, sebagaimana ya, yang kita bahas tadi, amal soleh, ya, man amilas sholihan min dzakrin unsa, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya, itu. Bisa kita zikir lanya panjang. La ilaha illallah. Artinya la maujuda illallah. 40 atau 20 dosa diampuni oleh Allah. Hati lisannya zikir, hatinya juga zikir. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Tidak ada yang maujud, yang hakiki kecuali Allah. Atau la maksuda illallah, la matlubah illallah, la fa'ilah illallah. Hatinya seperti itu Pak. Lisannya zikir, hatinya juga zikir. Kalau lisannya zikir, hatinya tidak zikir, ya toh, kurang optimal.
Tetapi di dalam kitab fikih, meskipun kita itu tidak hudur, apa hudur itu? Mampu menghadirkan Allah. Ketika zikir, ngelamun, lebih baik zikir daripada tidak zikir. Lama-kelamaan bisa menghadirkan Allah. Ya. Jadi orang yang zikir itu lebih utama, lebih baik daripada tidak zikir. Meskipun zikirnya itu ngelamun. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Artinya diem. Kadang-kadang turu, kadang-kadang ngantuk. Lebih baik itu daripada tidak zikir. Kenapa? Karena ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hati tenang. Dengan zikir kepada Allah, akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Akhir ayat bisa mengucapkan Allah atau la ilaha illallah dakhalal jannah. Makanya kita dilatih terus. Hatinya Allah, Allah di mana saja berada. Allah, Allah, Allah. Mau tidur, hatinya Allah, Allah. Atau dimasukkan keluarnya Allah. Nah, langsung tidur. Pernah seperti itu Pak Ikhwan? Apa masuknya nafas keluarnya Allah sampai tidur? Pernah? Sering? Latihan? Harus latih terus. Terus. Gak bicara, meneng. Hatinya apa? Masuknya nafas keluarnya Allah. Perasaan, merasakan. Jadi masuknya nafas keluarnya Allah. Ini. Tidak bersuara. Sampai tidur. Sehingga kalau itu dibiasakan terus-menerus, jantungnya bisa zikir Allah, Allah. Detak nafasnya Allah, Allah. Peredaran darah Allah, Allah. Ya. Itu dilatih terus-menerus. Maupun zikir yang namanya zikir qalbi, hatinya Allah, Allah, Allah. Terus. Ya Pak Mirin ya. Terus. Lupa apa? Sering lupa atau sering ingat? Sering kosong, dilatih. Gak apa-apa sering kosong, sepenting latihan. Ya, latihan terus. Baik nafasnya dilatih tadi, maupun hatinya lebih fleksibel dilatih di mana saja berada, atau setelah habis sholat kita zikir bareng-bareng itu. Zikir syahri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Itu ketika jenengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bisa mengucapkan Allah dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Makanya pada waktu hidup ini kita harus sering terus latih. Orang yang meninggal itu tergantung kebiasaannya. Biasanya sholawat, meninggalnya sholawat. Biasanya zikir, meninggal zikir. Makanya dibiasakan zikir qalbi, zikir nafs, hifdzul anfas, atau zikir jahri biasa, la ilaha illallah. Itu yang akan miftahul jannah, la ilaha illallah. Ada tanyakan itu? Halo? Sudah latihan? Senin Kemisnya? Belum. Gitu. Salat malamnya? Belum. Dilatih. Dilatih. Ini kan apa? Sebentar lagi sudah masuk Ramadan. Sekarang mau masuk apa? Bulan apa? Ya. Setelah Rajab, Sya'ban, setelah Sya'ban, Ramadan. Mau Ramadan lagi. Oke, ada lagi Pak Ikhwan yang mau ditanyakan? Silakan. Nah,
Ya, ya, ya. Apa? Inangnya saya pingsan. Terus, ya, 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 satu. Nggak apa-apa, itu kan enggak, itu kan mengingat perjuangan Rasulullah yang sangat luar biasa. Mengingat perjuangan Rasulullah yang sangat luar biasa. Rasulullah sebagai orang yang sangat dicintai Allah, ujiannya begitu berat. Apalagi kita. Rasulullah dijamin surga, kita masih belum dijamin. Otomatis gitu, dengan mengingat perjuangan Rasulullah yang seperti itu, gitu, dengan mengeluarkan air mata sekaligus menteladani kepada kajian Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mencontoh akhlaknya, gitu, mencontoh hablum minallah hablum minan nas Allah, hubungannya pada Allah, hubungannya kepada sama manusia, pada lingkungan, pada hayawan, pada tumbuh-tumbuhan, kita menteladani kepada kajian Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu memang disuruh mencontohnya dan mengingat seperti itu, mengeluarkan air mata, menunjukkan betapa hebatnya Rasulullah. Gitu? Oke, sudah Pak. Pak, nih. Iya, terus untuk membutuhkan hadi yang seperti itu, kita ini lemah. Al-insanu dhaif. Lemah. Manusia itu baik zahir maupun batin tidak berdaya. Tenaga kita dari Allah. Kita bisa melihat pertolongan dari Allah. Bisa mendengar pertolongan dari Allah. Bisa duduk pertolongan dari Allah. Kalau sudah bisa duduk, bisa mendengar, bisa berdiri, disyukuri. Setelah disyukuri, dimanfaatkan untuk memperbanyak ibadah. Setiap detik, setiap saat kita belajar mengingat seperti itu, lama-kelamaan, you know, lama-kelamaan menjadi tadi, pertama muraqabah, kedua musyahadah, ketiga makrifat, lama-lama menjadi mengenal Allah. Allah ngekei tenaga. Allah bisa memberikan kepada kita penglihatan, pendengaran, memberikan segala macam apa yang kita lihat di alam ini. Itu semuanya dari Allah. Betapa Allah cintanya kepada jenengan. Nafas gratis, jantung gratis, air gratis, udara gratis, dan sebagainya. Sehingga bersyukur. Nah, dengan banyak bersyukur, sedikit-sedikit akan pekah. Bersyukur yang banyak. Demikianlah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillah alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah. Rahmatil alamin. Rahmatil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Walhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.